dan peralatan dieliminasi menjadi 655 juta, dan yang terakhir adalah investasi pada saham Petalana yang keseluruhannya dieliminasi sehingga menyebabkan hasilnya nol. Kemudian yang terakhir adalah eliminasi posisi kreditnya, yang mana untuk posisi kredit ini terdapat satu, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 eliminasi. Yang pertama adalah mengembalikan nilai akumulasi penyusutan senilai 25 juta sehingga 275 juta totalnya, mengeliminasi utang usaha senilai 7 juta sehingga menyebabkannya menjadi 73 juta. Saham biasa dieliminasi seluruhnya bagi si anak perusahaan senilai 100 juta dan menyebabkan 300 juta nilai akhirnya, dan kemudian mengeliminasi saldo laba senilai 173 juta dan 5 juta, dan menyebabkan nilainya menjadi 452 juta. Dan untuk kepentingan non pengendalinya dengan hasil nilai akhirnya adalah 46 juta. Dan total kredit dan debitnya harus sama, sehingga jikalau ini sama artinya tidak ada yang bermasalah. Dan untuk eliminasinya sendiri harus dipastikan bahwa debit dan kreditnya ini sama, sebagai bentuk verifikasi bahwa memang tidak ada input yang salah dari kita. Kemudian bagian yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan kita ini ada tiga, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk aset lancarnya sendiri, yang pertama adalah kas dan piutang serta persediaan. Untuk nilai-nilainya sendiri kita peroleh dari kertas kerja konsolidasi. Jadi untuk membuat laporan posisi keuangannya, kita hanya menginput datanya sesuai dengan formatnya saja. Jadi kita klasifikasikan aset lancarnya itu kas dan piutang serta persediaan. Untuk aset tetapnya tanah, bangunan dan peralatan serta akumulasi penyusutan dengan total aset senilai 1.021 juta. Dan untuk liabilitas lancarnya utang usaha, liabilitas jangka panjangnya utang obligasi, dan ekuitasnya modal saham biasa, saldo laba. Jadi modal biasa dan saldo laba ini disebut dengan total kepentingan pengendali, dan eh, dijumlahkan dengan kepentingan non pengendali, dan kemudian semuanya dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai yang sama sebagaimana total si aset, yaitu 1.021 juta. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya harap kawan-kawan sekalian memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba presentasinya. Silakan kelompok berikutnya, Izin presentasi, Pak. Bapak Rosa. Iya, Pak. Silakan. Baik, di sini kelompok kami dengan anggota kelompok Nadia Destiantari dengan NPM akhir 005, Meriana dengan NPM 037, Rosa Hilia Robiah dengan NPM 053, dan saya sendiri Dini Permatasari dengan NPM 073 akan mempresentasikan mengenai jawaban dari latihan AKL 1 transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Yang pertama yaitu ada jurnal eliminasi, tapi sebelum itu lebih mengetahui mengenai laba terlebih dahulu dengan cara yang pertama itu pada tanggal 1 Januari 2000X1 harga perolehan peralatan itu sebesar 75 juta, diasumsikan 75 juta, lalu 1 Januari 2000X6 terdapat akumulasi penyusutan itu 75 dibagi 15, 15 adalah umur ekonomis, dikali 5 tahun, yaitu dari 1 Januari 2000X1 sampai 1 Januari 2000X6 menghasilkan angka 25 juta. Lalu nilai buku pada 1 Januari 2000X6 yaitu 75 juta dikurang 25 juta, 50 juta. Karena harga jualnya 70 juta sehingga mendapatkan keuntungan atau laba sebesar 20 juta. Lalu masuk ke jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang pertama yaitu untuk peralatan, yaitu akunnya peralatan 75 dikurang 70 juta, 5 juta. Lalu keuntungan penyusutan peralatan 20 juta sesuai dengan hasil yang telah dihitung tadi pada akumulasi penyusutan peralatan 25 juta. Jurnal yang kedua yaitu untuk tanah, karena di sini merupakan penjualan dari anak ke induk sehingga menggunakan akun kepentingan non pengendali. Jadi akun yang berdampak adalah saldo laba
saldo laba awal atau 1 Januari, 80% dikali 10 juta. 10 juta ini hasil dari informasi nomor 2, yaitu 18 juta dikurang 8 juta, menghasilkan nilai 8 juta, lalu kepentingan non-pengendali 20% dikali 10 juta, 2 juta pada tanah sebesar 10 juta. Untuk jurnal eliminasi yang ketiga, yaitu ada pendapatan dari anak 32 juta pada dividen yang diumumkan, 80% dikali 5 juta. 5 juta sesuai dengan yang disoal, menghasilkan angka 4 juta. Lalu investasi pada saham PT Lana 32 dikurang 4 juta, yaitu 28 juta. Untuk jurnal eliminasi yang keempat, yaitu ada saham biasa 100 juta, saldo laba 105 juta, pada investasi pada saham PT Lana, yaitu 192 juta, yaitu nilainya di soal, dikurang 28 juta, yaitu 164 juta, lalu kepentingan non-pengendali ini 20% dikali 205 juta, hasilnya 41 juta. Lalu jurnal eliminasi yang kelima, yaitu pendapatan untuk kepentingan non-pengendali 20% dikali 40 juta. 40 juta ini merupakan laba, menghasilkan nilai 8 juta pada dividen diumumkan. 20% dikali 5 juta, yaitu 1 juta. Dan kepentingan non-pengendali ini 8 juta dikurang dengan 1 juta, yaitu 7 juta. Lalu jurnal eliminasi yang terakhir, yaitu terdapat piutang dan utang antar perusahaan sebesar 7 juta, itu harus dihapus. Jadi jurnalnya utang usaha pada piutang usaha sebesar 7 juta. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk soal berikutnya mengenai kertas kerja konsolidasi. Untuk bagian pertama yaitu terkait dengan laporan laba rugi. Pertama, masukkan nominal-nominal yang ada pada jurnal eliminasi, sehingga ditemukan pada laporan keuangan konsolidasi total penjualannya sebesar 360 juta. Dan keuntungan dari penjualan, peralatan, dan pendapatan dari PT Anak sebesar 0. Sehingga ketika dijumlah, total kredit sebesar 360 juta. Yang selanjutnya, menghitung total beban. Untuk BPP dan jasa, pada laporan keuangan konsolidasi sebesar 200 juta, penyusutan dan amortisasi sebesar 40 juta, dan beban lain sebesar 20 juta, sehingga menghasilkan total debit sebesar 260 juta. Terdapat selisih 100 juta, dihitung dari total kredit dikurangi dengan total debit. Dan muncul akun baru yaitu pendapatan untuk kepentingan pengendali yang berasal dari jurnal eliminasi, sehingga laba bersih yang didapat pada laporan keuangan konsolidasi sebesar 92 juta. Bagian selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan bagian saldo laba. Untuk saldo laba awal, total pada laporan keuangan konsolidasi sebesar 390 juta, dan laba bersih yang didapat dari perhitungan sebelumnya yaitu 92 juta, sehingga menghasilkan total 482 juta. Sebagai pengurang, dividen diumumkan sebesar 30 juta, sehingga saldo laba pada 31 Desember sebesar 450 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian konsolidasi laporan posisi keuangan, di mana memuat akun kas dan piutang usaha, persediaan tanah, bangunan dan peralatan, dan investasi pada saham PT Lana. Nah, eliminasi di bagian debit ini ada kas dan piutang usaha yaitu sebesar 7 juta, sehingga menghasilkan konsolidasi itu sebesar 141 juta. Kemudian persediaan ini tidak ada eliminasi, sehingga konsolidasinya tetap 350 juta. Kemudian tanah terdapat eliminasi sebesar 10 juta, sehingga menghasilkan konsolidasinya itu sebesar 150 juta. Kemudian untuk bangunan dan peralatan itu yaitu 5 juta, sehingga menghasilkan nilai nominal konsolidasinya itu sebesar 655 juta. Dan yang terakhir yaitu investasi pada saham PT Lana, terdapat eliminasi sebesar 192 juta, sehingga nominal di konsolidasinya itu menghasilkan 0. Jadi jika dijumlah total debit di laporan posisi keuangan ini yaitu di konsolidasinya sebesar 1.296 juta. Kemudian di bagian kredit itu terdapat akun akumulasi penyusutan, di mana terdapat eliminasi sebesar 25 juta, sehingga menghasilkan nilai nominal konsolidasi sebesar 275 juta. Kemudian utang usaha terdapat eliminasi sebesar 7 juta, sehingga menghasilkan nominal di konsolidasinya sebesar 73 juta. Utang obligasi tidak ada eliminasi, sehingga nilai